Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video ini kakak akan mencoba membahas soal prediksi untuk persiapan menghadapi UKK atau PAT atau PSAT khususnya mata pelajaran IPS di kelas 7 ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Indonesia merupakan negara kepulauan. Batas wilayah timur Indonesia berbatasan dengan A. Papua Nugini, B. Samudra Hindia, C. Malaysia, D. Filipina. Oke, jawaban yang benar adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, yaitu Papua Nugini. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Berikut ini salah satu fungsi afeksi dalam lembaga keluarga adalah A. Memberi cinta kasih antara orang tua dengan anaknya, B. Melindungi sesama anggota keluarga, C. Seorang ayah memberikan nafkah dengan cara bekerja, D. Orang tua mengajarkan cara berdoa sebelum makan kepada anaknya. Oke, jawaban yang benar apa teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah yang A, karena fungsi afeksi merupakan fungsi kasih sayang di dalam lembaga keluarga ya teman-teman. Di sini yang tepat yaitu di mana memberi cinta kasih antara orang tua dengan anaknya. Selanjutnya soal nomor 3. Contoh perilaku tindakan ekonomi yang rasional: A. Selalu membeli barang yang diinginkan, B. Membeli barang sesuai dengan skala prioritas, C. Bersifat konsumtif saat membeli kebutuhan, D. Memakai barang yang mewah. Nah, di sini rasional itu adalah yang masuk akal ya teman-teman. Apa jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B, membeli barang sesuai dengan skala prioritas. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar sepeda motor. Pertanyaannya adalah berdasarkan intensitasnya, gambar tersebut merupakan kebutuhan A. Individu, B. Primer, C. Sekunder, D. Tersier. Nah, di sini sepeda motor itu adalah kebutuhan yang tidak begitu penting dan tidak begitu juga mewah ya teman-teman. Jadi sifatnya ada di tengah-tengah. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah sekunder. Selanjutnya soal nomor 5. Zaman ini berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu, di mana kulit bumi terasa sangat panas karena masih dalam proses pembentukan. Periode evolusi bumi ini merupakan zaman A. Azoikum, B. Paleozoikum, C. Mesozoikum, D. Neozoikum. Oke, apa yang tepat ya teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang Azoikum, di mana zaman ini belum ada makhluk hidup yang ada di bumi ya teman-teman ya. Jadi bumi masih terasa sangat panas. Selanjutnya soal nomor 6. Segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia merupakan pengertian dari A. Sumber daya alam, B. Sumber daya tambang, C. Sumber daya hutan, D. Sumber daya manusia. Apa teman-teman jawabannya? Ya, betul sekali. Jawaban yang tepat yaitu adalah sumber daya alam. Selanjutnya soal nomor 7. Berikut salah satu fungsi hutan produksi: A. Melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup, B. Sebagai pondasi terhadap perlindungan ekosistem di muka bumi, C. Menghasilkan bahan baku pembuatan produk untuk kebutuhan manusia, D. Mencegah terjadinya bencana alam. Nah, apa jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang C, yaitu menghasilkan bahan baku pembuatan produk untuk kebutuhan manusia. Selanjutnya soal nomor 8. Yang termasuk bahan galian golongan B, bahan galian vital adalah A. Nikel
timah, dan kobalt. B. Gas alam, minyak bumi, dan emas. C. Emas, perak, dan tembaga. D. Tanah liat, pasir, dan batu kali. Oke, jawaban yang tepat apa teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang C. Emas, perak, dan tembaga. Selanjutnya soal nomor 9. Wilayah Indonesia memiliki karakteristik topografi yang berbeda. Terdapat wilayah atau daerah yang memiliki topografi pegunungan. Jika daerah pegunungan yang curam dibangun permukaan penduduk, maka dampak negatif yang ditimbulkan adalah A. Wilayah tersebut dapat menarik wisatawan asing. B. Memiliki tingkat resiko bencana alam seperti tanah longsor. C. Meningkatkan aktivitas vulkanik sehingga terjadi gunung meletus. D. Meningkatkan aktivitas tektonik yang berdampak pada kerusakan bangunan. Oke, jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B. Memiliki tingkat resiko bencana alam seperti tanah longsor. Kalau untuk jawaban yang C dan D itu betul, itu adalah kerusakan lingkungan, tapi bukan diakibatkan dari pembangunan pemukiman penduduk di daerah pegunungan ya teman-teman ya. Jadi tidak ada hubungannya. Selanjutnya soal nomor 10. Teori ini menyatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para prajurit India yang ingin menaklukkan Nusantara. Teori yang dimaksud adalah A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisa, D. Arus balik. Oke, yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu Ksatria. Lanjut soal nomor 11. Berikut contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh produsen. A. Membuat roti di daerah yang padat penduduk. B. Perusahaan mengirimkan produknya ke minimarket seluruh wilayah Indonesia. C. Budi membeli beras untuk konsumsi warganya. D. Andi menawarkan barang dagangannya ke konsumen. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Membuat roti di daerah yang padat penduduknya. Karena ini kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh produsen. Produsen, nama kegiatannya adalah produksi ya teman-teman ya. Produksi identik dengan membuat. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Berikut bunyi dari hukum penawaran. A. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang pengganti. B. Semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah barang pengganti. C. Semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. D. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, betul sekali jawabannya adalah yang D. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya soal nomor 13. Doni adalah pedagang yang mengetahui kondisi market. Prediksi Doni saat menjelang lebaran harga beras akan naik karena terjadi kelangkaan. Maka Doni sebagai pedagang cerdas kemungkinan akan melakukan A. Menjual seluruh stok beras sebelum bulan Ramadan. B. Menjual harga beras di bawah pasaran saat bulan Ramadan. C. Membatasi penjualan sebelum bulan Ramadan agar memiliki stok yang melimpah saat bulan Ramadan. D. Tidak peduli dengan kondisi market, yang penting barang habis. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 14. Status sosial seseorang yang didapatkan dari kelahiran seperti keturunan raja, presiden, maupun sultan adalah A. Ascribed status, B. Assigned status, C. Achieved status, D. Feudal status.
Nah, jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang ascribed status. Karena di sini status sosial seseorang yang didapatkan dari kelahiran ya, teman-teman ya. Kalau assigned adalah penghargaan dari masyarakat, kalau achieved adalah status yang didapatkan dari sebuah prestasi. Selanjutnya soal nomor 15. Perhatikan perbedaan cara berpakaian masyarakat pesisir dan pegunungan berikut ini. Nah, di sini ada masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan ya, teman-teman ya. Soalnya adalah perbedaan cara berpakaian pada kedua masyarakat tersebut dipengaruhi oleh A. Posisi strategis, B. Luas wilayah, C. Isolasi kepulauan, D. Suhu dan kelembaban udara. Jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau masyarakat pesisir itu cenderung berpakaian yang tipis ya, teman-teman ya, karena suhunya panas. Sedangkan daerah pegunungan itu masyarakatnya menggunakan pakaian yang tebal ya, karena suhunya di daerah pegunungan itu cenderung dingin. Oke, selanjutnya soal nomor 16. Dampak dari wilayah Indonesia berada di dua benua dan dua samudera berpengaruh pada perkembangan kebudayaan. Salah satunya terjadi akulturasi kebudayaan. Akulturasi ini dimaknai dengan A. Masuknya kebudayaan asing dan menghilangkan kebudayaan asli, B. Masuknya kebudayaan asing dan membentuk kebudayaan baru, C. Percampuran dua kebudayaan atau lebih yang tidak saling mempengaruhi, D. Percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi. Jawaban yang tepat yaitu yang D ya, teman-teman. Selanjutnya soal nomor 17. Di akhir masa pemerintahan Sultan Maulana Muhammad, datanglah rombongan orang Belanda ke Banten untuk berdagang rempah-rempah. Orang yang memimpin rombongan kapal dagang Belanda tersebut adalah A. Cornelis Spelman, B. Cornelis de Houtman, C. Jan Pieter Jonkun, D. Herman William Daendels. Jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah Cornelis de Houtman. Ini merupakan orang Belanda yang pertama kali datang ke wilayah Nusantara. Selanjutnya soal nomor 18. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan raja dari Kesultanan A. Mataram, B. Demak, C. Cirebon, D. Banten. Nah, jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Ya, yang D ya, yaitu Banten. Soal selanjutnya nomor 19. Perhatikan jenis uang berikut ini. Uang tersebut berdasarkan lembaga yang menerbitkannya merupakan jenis A. Uang kertas, B. Uang logam, C. Uang kartal, D. Uang giral. Mana, teman-teman, jawabannya? Ya, jawaban yang tepat yaitu kartal. Uang kartal itu bisa berbentuk uang kertas ataupun uang logam ya, teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 20. Cara mengatur dan mengelola keuangan dengan baik, maka setiap orang perlu belajar adanya A. Literasi buku, B. Literasi keuangan atau finansial, C. Literasi digital, D. Literasi numerik. Yang mana, teman-teman, jawabannya? Ya, jawabannya yang tepat yaitu yang B. Literasi keuangan atau finansial. Oke, cukup sekian video kali ini ya, teman-teman. Sampai jumpa, semoga bermanfaat ya. Dadah.